Kalau kita, berbicara tentang radang itu ada 2 ya, ada yang akut, ada yang kronis ya. Oke. Kalau yang akut bisa dibilang, peradangannya terjadi kurang dari 2 minggu, sementara kalau yang kronis lebih dari 2 minggu. Pertolongan pertama apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan ketika nyeri otot dan juga radang sendi ini terjadi pada seseorang? Oke, kalau kita, berbicara tentang radang itu ada 2 ya, ada yang akut, ada yang kronis ya. Oke. Kalau yang akut bisa dibilang, peradangannya terjadi kurang dari 2 minggu, sementara kalau yang kronis lebih dari 2 minggu. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang, radang-radang otot, radang sendi yang akut, memang itu, kita bisa melakukan beberapa, terapi. Paling awal kalau misalnya, terasa nyeri, kita bisa melakukan, kompres dengan yang dingin-dingin. Untuk yang akut ya, nanti setelah tanda-tanda akutnya membaik, kita bisa gunakan dengan kompres yang hangat atau gunakan krim-krim yang bersifat hangat, seperti itu ya. Nah, kemudian kita cari penyebabnya apa gitu, karena kan tadi menggunakan, kompres dingin, menggunakan krim yang bersifat dingin ataupun krim yang bersifat panas itu kan hanya membantu sementara. Yang perlu kita cari adalah penyebabnya. Gitu ya. Penyebabnya apa? Apakah dikarenakan tadi asam uratnya meningkat? Apakah karena pelumas sendinya berkurang? Apakah karena ini faktor autoimun? Nah, dari situ kita baru memberikan terapi yang tepat setelah kita tahu penyebabnya apa. Gitu, Mbak Sesa. Ada terapinya sendiri berarti, Dok? Setiap penyakit pasti terapinya juga berbeda-beda ya, tergantung dengan penyebabnya apa. Makanya kalau tiba-tiba kita ke dokter, kemudian saya keluhannya cuma radang sendi, tapi kok harus ronsen, harus periksa lab gitu ya. Itu kan dikarenakan kita ingin mencari tahu gitu, penyebabnya apa sih gitu. Karena kan radang sendi jenisnya banyak, hanya saja terjadinya di satu organ tubuh itu saja, si sendi tersebut gitu. Berarti untuk penyakit radang sendi ini sebenarnya bisa diberikan dari luar ya, dari obat luar seperti krim itu bisa sebenarnya ya, dokter ya? Untuk sementara untuk mengurangi rasa nyerinya bisa dibantu dengan obat-obatan dari luar, baik yang bersifat oral ataupun yang bersifat topikal di sini ya. Karena dia membantu untuk mengurangi nyeri supaya bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Itu kan karena sebagai tenaga kesehatan yang kita harus pikirkan adalah bagaimana pasien kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari, ya kan? Supaya dia bisa beraktivitas. Nah, itu bisa digunakan terapi baik oral ataupun topikal gitu, Mbak Sesa. Berarti untuk pengobatan dari luar, pemberian obat luar seperti krim ini sebenarnya bisa ya? Bisa.